Di sana dapat kita lihat bahwa Beomgyu ini sedang berdebat dengan seseorang, dan orang tersebut adalah Hyuning-kai. Siapa yang sebenarnya baik dan juga siapa yang sebenarnya jahat, Beomgyu atau Hyuning-kai? Halo sob guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, tadi kita udah ngebahas tentang part pertama untuk teori dari Eternally. Sekarang kita akan ngebahas part kedua. Di part kedua ini banyak banget rahasia-rahasia yang belum terungkap di part pertama kemarin. Jadi sangat menarik banget untuk diikuti sampai akhir. Kalian pasti penasaran kan? Seperti apa rahasia yang berada dalam teori ini? Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusufkim, follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusufkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini ke semua yang lain, bikin stan dan juga kayak popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Nah, di part pertama kemarin kita telah membahas tentang kucing, yang mana kucing ini merupakan perwujudan dari salah satu member Tubatu. Member manakah yang dimaksud? Ntar aku kasih tahu sama kalian. Untuk sekarang kita akan fokus dulu ngebahas tentang hal yang kemarin. Aku bilang bahwa kucing ini seperti memberitahukan sesuatu kepada Yeonjun. Apa yang diberitahukan oleh kucing tersebut? Tapi kayaknya masih banyak dari kalian yang belum paham kenapa aku dapat bilang bahwa kucing tersebut itu memberitahukan sesuatu kepada Yeonjun. Itu gampang banget ya guys. Kalau kalian perhatikan nih, bagaimana cara kucing tersebut menatap Yeonjun. Kalian lihat deh, body gesture atau body language dari kucing. Buat yang punya kucing di rumah atau para pecinta kucing udah tahu dong bagaimana body language dari kucing. Tatapan matanya dan juga suaranya itu pasti sangat berbeda banget. Jika seandainya kucing ini merupakan musuh dari Yeonjun, pasti dia akan menggunakan suara yang keras, dan tatapan matanya pun bukan seperti itu. Tatapan matanya biasanya kayak melengking gitu dan juga lebih tajam. Tatapan mata dari kucing yang berada di bagian ini itu terlihat seperti sedang memberikan sesuatu petunjuk kepada Yeonjun. Dan tatapan dari Yeonjun juga begitu. Dia memiliki suatu harapan, seolah-olah tahu apa yang diberitahukan oleh kucing tersebut. Kesimpulannya adalah kucing itu bukan kucing yang jahat, tapi dia telah melakukan sesuatu hal kepada Yeonjun. Apa yang telah dilakukannya, ntar aku akan bahas dan kasih tahu sama kalian di bagian member yang menjadi kucing ini. Yang perlu kalian tanamkan sekarang dalam pikiran kalian adalah kucing tadi telah memberikan sebuah petunjuk kepada Yeonjun, yaitu petunjuk untuk merubah masa depannya untuk mati. Dia dapat mengubah hal itu sebelum terlambat. Inilah kenapa di akhir chapter miliknya Yeonjun akan ada narasi yang bertuliskan, pada saat itu aku pikir hal itu adalah sebuah penyelamatan atau pertolongan. Dari narasi tersebut sudah jelas ya guys, apa yang disampaikan oleh kucing tadi itu merupakan sebuah pertolongan baginya untuk menghindari dari nasib buruk. Kalian sudah paham dengan maksud dari bagian Yeonjun dan juga kucingnya? So sekarang kita akan langsung masuk ke chapter yang keempat, yaitu ruangan nomor 17 yang akan diperankan oleh Beomgyu. Apa yang dimaksud dengan ruangan nomor 17? Entah ini kebetulan semata, aku nggak tahu, tapi yang jelasnya setelah aku searching, ada satu orang member dari Tubatu yang berumur 17 tahun. Kalian pasti tahu siapa dia? Yaps, dia adalah Hyuning-kai. Ruangannya Hyuning-kai, tapi kok berhubungan dengan Beomgyu? Apa yang sebenarnya terjadi? Wait, sebelum kita ngebahas tentang hal itu, kita akan ngebahas dulu tentang cermin-cermin yang banyak. Untuk tahu tentang bagian cermin, kita harus mengulik lagu dari mereka yang berjudul Maze in the Mirror. Kenapa harus lagu Maze in the Mirror? Karena lagu tersebut memang berhubungan dengan teori mereka. Apa buktinya? Simple banget, buktinya sangat banyak banget guys. Misalnya kita mulai dari Eternity. Di teori Eternity kemarin aku bilang Magic Island-nya Tubatu itu merupakan pulau mitosnya si Peter Pan atau yang dikenal dengan Neverland. Pada lirik lagu dari Maze in the Mirror ada bait yang berbunyikan, saya ingin terbang sekarang seperti Peter Pan, terbang selamanya. Peter Pan, bukankah ini sangat make sense dengan apa yang aku ucapkan tadi? Terus bukti yang kedua adalah, jadi dalam sebuah wawancara, Tubatu ini menjelaskan bahwa lagu Maze in the Mirror itu menceritakan di saat mereka menyanyi dan menari, mereka mulai melihat orang lain dari bayangannya sendiri di cermin. Seperti bukan pribadi mereka sendiri yang dikenal.
mereka merasa seperti terperangkap di dalam labirin. Ada fakta yang unik lagi tentang lagu ini. Kita semua tahu bahwa lagu ini diciptakan oleh semua member dari Tubatu. Tapi ada satu member yang berperan sebagai produser utamanya. Siapa lagi kalau bukan Beomgyu. Jadi masuk akal dong kenapa aku gunain lagu Maze in the Mirror untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Beomgyu. Dalam lirik Maze in the Mirror ada sebuah line yang kalau diterjemahkan akan berarti seperti ini. Aku merentangkan tangan di sepanjang cahaya, dorong aku ke cermin dalam bentuk yang rusak dan terbagi. Jangan biarkan aku menemukan aku yang sebenarnya. Tolong temukan aku. Di ujung labirin, di seberang cermin sana, tolong temukan aku, tolong jangan menyerah pada saya. Dari makna lagunya, asal-usul pencipta lagu, hingga lirik tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Beomgyu sebenarnya punya dua kepribadian. Ada yang jahat dan juga yang baik. Jadi kepribadian yang terbentuk dalam dirinya ini sebenarnya tidak disadari oleh Beomgyu sendiri. Jadi Beomgyu ini seolah-olah telah kehilangan jati dirinya yang asli, sehingga dia itu meminta pertolongan agar jati dirinya yang asli ini ditemukan oleh para member Tubatu. Bukan dirinya sendiri, melainkan member-member dari Tubatu yang lainlah yang harus menemukan dirinya. Nanti Beomgyu ini akan menyentuh cermin dan terbentuklah sebuah pintu dengan nomor ruangan yang bertuliskan 17. Di sana dapat kita lihat bahwa Beomgyu ini sedang berdebat dengan seseorang dan orang tersebut adalah Hyuning Kai. Kenapa aku dapat menyebutkan bahwa orang tersebut adalah Hyuning Kai? Ini buktinya sangat banyak banget ya guys. Untuk pertama adalah ruangan yang bertuliskan nomor 17. Kita semua tahu bahwa ruangan tersebut adalah milik dari Hyuning Kai. Lalu garis lengan bajunya itu merupakan baju yang dimiliki oleh Hyuning Kai. Mereka berdua telah memperebutkan sesuatu, yaitu buku. Apa keistimewaan buku tersebut? Hingga sekarang kita masih belum tahu ya apa keistimewaannya, karena ini belum diungkapkan sama sekali oleh mereka. Akan terjadi pertengkaran di antara mereka dan secara tidak sadar Beomgyu telah membunuh seseorang. Siapa yang telah dibunuh oleh si Beomgyu? Jawabannya udah pada tahu kan? Yang dibunuh oleh Beomgyu adalah Yeonjun. Kenapa Yeonjun? Karena dari awal kalau kalian perhatikan pada awal pembukaan video, kita dapat melihat bahwa si Yeonjun ini selalu melindungi Hyuning Kai. So, di saat Hyuning Kai dan juga si Beomgyu ini bertengkar, Yeonjun ini seperti tengah melindungi si Hyuning Kai hingga akhirnya dialah yang terbunuh. Dan pada akhir chapter kita akan melihat nih ada narasi yang mana narasi tersebut berbunyikan seperti ini. Sisi manakah atau siapakah yang harus ku percayai? Ini adalah pertanyaan bukan hanya untuk mereka saja, tapi ini pertanyaan untuk kita semua. Siapa yang sebenarnya harus kita percayai? Siapa yang sebenarnya baik dan juga siapa yang sebenarnya jahat? Beomgyu atau Hyuning Kai? Kalian semua pasti menganggap bahwa Beomgyu ini merupakan sosok yang jahat. Terlebih dia adalah orang yang punya kode Morse, yaitu hope, yang berarti harapan. Dari hal ini kita dapat tahu bahwa Beomgyu ini merupakan orang yang mempunyai ambisius yang tinggi, sehingga dengan ambisi yang tinggi ini dia dapat melakukan sesuatu yang ia inginkan. Dari bayangan yang terbentuk di saat mereka bertengkar, Beomgyu ini seakan-akan telah tercekik. Uniknya di saat ia tercekik, bayangan terbentuk seperti seekor kucing. Ingat, coba kalian perhatikan ya baik-baik bayangan yang terbentuk itu adalah bayangan seekor kucing. Dan kalian tahu ya, tempat luka dari Yeonjun. Dan luka dari Yeonjun itu lebih banyak berada di kepalanya. Secara logika di saat dia mencekik seekor kucing ini, pasti yang akan dicakar oleh kucing adalah bagian dari wajahnya saja, bukan bagian dari tubuhnya yang lain. So, dari hal inilah aku menyimpulkan bahwa kucing yang dilihat oleh Yeonjun tadi itu merupakan kucing perwujudan dari Beomgyu sendiri. Beomgyu ini itu sebenarnya tidak sepenuhnya jahat. Melalui lagu Maze in the Mirror, dia itu ingin agar para member Tubatulah yang menemukan dirinya sehingga dapat memutuskan nasib buruk yang terjadi kepada Yeonjun. Udah mulai paham kan apa yang terjadi dan kenapa aku dapat menyebutkan bahwa si Beomgyu ini adalah kucing yang dilihat oleh Yeonjun tadi. Oh ya, aku juga lupa memberitahu kepada kalian tentang pesan yang berada di jendela. Pesan tersebut bertuliskan, ia tak bisa bernapas. Kenapa ia tak bisa bernapas? Karena dia dicekik tadi oleh Yeonjun sehingga dia nggak bisa bernapas. Sehingga si Beomgyu ini melakukan sesuatu hal yang di luar kendalinya dan membuat Yeonjun pun mati karena cakarannya. Lumayan agak menegangkan ya di bagian Beomgyu. Kalian pasti menganggap bahwa si Kai ini kan orang yang baik nih guys. Tapi si Hyuning Kai ini telah menyimpan suatu rahasia. Kode Morse dari si Hyuning Kai pun adalah secret atau rahasia. Rahasia apa yang disimpan oleh Hyuning Kai ini?
Tentu kita belum tahu ya, karena dia belum sama sekali mengungkapkan tentang rahasia yang telah dipegang olehnya. Terus kalian ingat dengan apa yang terjadi di Can You See Me? Dia sangat aneh dan terlihat menjauh dari member yang lain. Lalu dirinya di saat merebutkan buku dengan Bom Gyu. Kenapa si Hyuning Kai ini ingin merebut buku tersebut dari Bom Gyu? Apa tujuan dari si Hyuning Kai? Kenapa dia harus merebut buku tersebut? Bom Gyu yang kalian anggap sebagai orang yang jahat, di sini dia sebenarnya ingin melindungi buku itu dari Hyuning Kai. Itu terlihat bagaimana dari ekspresi dan juga gestur tubuh dari Bom Gyu. Jika seandainya dia berambisi untuk memiliki buku tersebut, seharusnya dia lebih menampilkan ekspresi yang lebih tajam, tapi dari tatapan matanya si Bom Gyu ini, dia terlihat seperti orang yang benar-benar putus asa untuk melindungi buku tersebut. Hingga terjadilah pertengkaran antara mereka, tapi yang menjadi korban adalah Yeonjun, karena Yeonjun di sini terus melindungi si Hyuning Kai, hingga akhirnya Bom Gyu melakukan hal untuk melindungi dirinya sendiri, yaitu untuk membunuh Yeonjun. Kalau dia nggak bunuh Yeonjun, maka Bom Gyu lah yang akan mati. Jadi menurut aku Bom Gyu ini sebenarnya nggak bersalah. Dia di sini melindungi dirinya sendiri, karena kalau dia dicekik, pasti dialah yang akan menjadi korban. So, menurut kalian siapa? Kai atau Bom Gyu yang jahat? Komen di bawah ya. Maaf banget ya kalau aku tadi agak ngulang-ngulang ceritanya. Itu tujuannya nggak lain adalah untuk buat kalian paham aja. Mohon dimaklumi ya. Dan kita akan lanjut ke chapter yang kelima. Moratorium, istri rahat yang akan diperankan oleh Taehyun. Taehyun nantinya akan berada di sebuah tempat bersama dengan mayat dari Yeonjun. Di bagiannya Taehyun, mereka akan menyanyikan bait demi bait lirik lagu yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan berbunyikan seperti ini. Hatiku tenggelam dalam ingatan, selamatkan aku. Mimpi abadi, jurang terdalam. Tertidur ke dalam rahasia biru. Jangan patah hati, jangan pergi, dunia yang hancur. Di dalam buku harian yang terlupakan dari keduanya, bawa aku ke rahasia itu sekarang. Beritahu saya, nama yang melekat di bibirku, arti mimpi sedih ini. Seperti yang kalian tahu bahwa kode Morse dari Taehyun adalah clue. Clue itu berarti petunjuk. Petunjuk untuk menemukan lagu bintang. Karena keistimewaan dari Taehyun sendiri adalah bermata bintang. Dengan mata ini dia dapat menemukan lagu bintang. Inilah kenapa dialah yang menjadi clue untuk menemukan lagu bintang tersebut. Taehyun dan Subin itu sebenarnya tahu tentang sebuah rahasia, tapi mereka di sini menyembunyikannya dan terus berbohong untuk menutup rapat rahasia tersebut agar tidak diketahui oleh yang lain. Di bagian ini kita akan melihat bunga pansi, guys. Jadi bunga pansi ini melambangkan kekuatan telepati dan ekspresi seseorang dengan pemikiran yang mendalam. Aku rasa Taehyun ini merupakan orang yang memiliki kemampuan telepati. Dia itu mungkin terlihat sangat diam, dingin, intinya nggak bersahabat lah, tapi dia itu adalah orang yang punya hati lembut dan sangat menyayangi member-member yang lain. Hanya saja dia tidak dapat mengekspresikannya. Selain itu, di Eropa bunga ini dianggap sebagai loyalitas. Bunga tersebut memiliki kekuatan untuk mengingatkan seseorang terhadap sebuah kenangan. Dan di akhir episode kita akan melihat ada narasi yang bertuliskan, kita pasti akan dapat menemukan jalan keluarnya. Makna dari narasi tersebut adalah jalan keluar untuk mengubah mimpi buruk untuk mereka. Dan kita akan lanjut ke chapter yang ke-6, yaitu gadis keabadian. Apa yang dimaksud dengan gadis keabadian? Kalau kalian fokus nonton nih, kalian pasti akan melihat ada wanita yang sama dengan yang memeluk Subin. Gadis tersebut itu disimbolkan dengan sebuah cahaya yang berada di pintu dari lift. Gadis itulah yang sebenarnya dimaksud dengan gadis keabadian. Udah tahu kan siapa gadis itu? Dia adalah Moa. Jadi Moa inilah yang akan memberikan petunjuk kepada Hyuning Kai untuk berlari keluar dari ruangan tersebut, hingga akhirnya Hyuning Kai terbawa ke sebuah tempat yang nantinya tercipta sebuah tangga dan juga pintu. Tapi ada sebuah perintah di jendela untuk tidak menaiki tangga. Tapi di sini si Hyuning Kai itu terus menaiki tangga, hingga akhirnya dia akan berada di sebuah tempat yang menurut aku tempat tersebut sebenarnya adalah surga. Ia akan terpisah dengan member yang lain, tapi nantinya Hyuning Kai ini akan menuju ke tempat temannya yang lain berada hingga dapat bersatu kembali. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kenapa harus Hyuning Kai yang pergi ke tempat temannya? Dan kenapa di saat melangkahkan kaki di atas langit itu dia tidak terjatuh? Alasannya cuma satu, karena keistimewaan dari Hyuning Kai sendiri adalah memiliki sayap. Dengan sayap inilah dia dapat terbang dan tidak terjatuh. Yang dapat aku tangkap adalah di saat mereka nantinya telah berkumpul bersama, itu berarti mereka semua sebenarnya telah meninggal, sehingga mereka dapat abadi dan juga bersama-sama. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Dan kita akan lanjut ke chapter yang terakhir, awal dari sebuah akhir. Bencana itu nantinya akan berakhir hingga semuanya nanti akan menjadi normal kembali. Anehnya adalah hanya Subin yang datang
paling akhir dengan membawa sebuah dadu. Sedari awal pada episode pertama, Bong Joon ini selalu merekam Subin, seolah-olah ada suatu hal yang penting dari Subin. Apalagi di saat Subin ini kembali, Bong Joon ini adalah orang yang menyadari bahwa Subin ini memiliki suatu keanehan. Apa keanehan dari Subin? Yaitu dadu yang dibawa oleh Subin sendiri. Bahkan di episode ini kita mendengar lagu yang sama, yang mana lagu ini kita dengarkan pada miliknya Bong Joon. Lagu ini sebenarnya menggambarkan tentang suatu bencana atau masalah yang akan terjadi kepada mereka. Dan hal tersebut itu didukung pada narasi pada akhir musik videonya. Narasi tersebut berbunyikan seperti ini. Anak-anak lelaki itu merasa seperti mereka baru saja kembali dari suatu tempat yang jauh dalam sekejap mata. Dengan ketakutan di dalam diri mereka, anak-anak itu berpikir, apakah semua ini hanya mimpi? Namun anak-anak itu sadar bahwa ini hanyalah awal dari sebuah kekacauan besar. Lalu apakah ini berarti akan ada bencana yang lebih besar terjadi pada mereka? Tentu jawabannya ada pada episode yang berikutnya. Kita nantikan saja bagaimana kelanjutan dari ceritanya. Soalnya ceritanya juga sangat asik banget dan sayang banget untuk kita lewatkan ya guys. See you next time di video berikutnya. Bagaimana nih menurut pendapat kalian? Apakah ada teorinya yang sama dengan aku? Komen di bawah ya. Aku mohon maaf, mungkin ada perbedaan pendapat antara kita. Aku mohon maaf banget. Terus ada juga kesalahan mungkin baik dalam sikap, tindakan, dan segala macamnya. I'm so sorry. See you next time. Goodbye.